SMA, SMK, SLTP, ya kita tidak berbicara SD, ya karena itu SD sudah ada aturan dengan umur, ya. Kan ini kalau SMA dan SMK, yang pasti kita kekurangan sekolah, ya. Sekolah, satu. Di Balikpapan Barat itu dijanjikan dengan adanya SMK 7, ya. Sampai saat ini tidak ada realisasinya, sehingga terjadilah lonjakan arus warga yang ingin anaknya masuk sekolah tidak dapat terayomi dengan dua sekolah yang ada, yaitu SMA 3 dan SMA 8, ya. Sehingga dengan sistematika dengan zonasi juga banyak yang tidak bisa tercover atau terrealisasi warga-warga tersebut dengan sistem zonasi atau jarak, ya. Karena jarak itu di map itu mengikuti dengan prosedur yang sekian ratus meternya. Nah, beda 1 meter pun juga tidak bisa masuk. Nah, kalau dia melalui dengan sistem nilai, saya rasa bisa. Nah ini tapi kita tidak semerta-merta juga menyalahkan aturan dari Permen, ya karena Dinas Pendidikan itu mengikuti Permendagri. Nah cuma ini kan harus ada perlawanan atau kebijakan kepala daerah yang harus bisa memikirkan hal itu sebelum dilaksanakannya PPBD online tersebut. Ya. SMA juga harus segera dibangun beberapa sekolah dan SMK, ya. Tapi juga harus dilihat dari guru pendidik. Guru pendidik juga harus ada. Jadi bukan semata-mata begitu dibangun dapat menuntaskan permasalahan setiap tahunnya, yang setiap tahun loh ini permasalahan tersebut dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam bentuk PPD online, ya. Dan menyempurnakan PPD online itu, tapi tidak dibarengi dengan penambahan sekolah. Nah, ini jadi permasalahan juga. Setelah terjadi nanti penambahan sekolah, harus dibarengi juga dengan guru pendidik, yang saat ini juga kita kekurangan. Nah, SMA dan SMK ini aja kita sudah digempur oleh anak-anak warga yang sampai saat ini belum bisa masuk dengan nilainya ada yang tinggi, tapi dengan mengikuti radius. Nah ini yang gila ini. Iya nggak? Ini asli gila nih, peraturan yang nggak jelas jadi saya. Masuk lagi SMP, yang berdampak akhirnya apa? Setiap tahun ikut berdemo terus di dalam dinas pendidikan. Dinas pendidikan itu sudah bagaimana juga mengikuti metode, ya bagaimana kepala dinas pendidikan juga mengikuti metode, tapi dia terbentur dengan permen juga. Permendagri yang permen peraturan kementerian dari dinas pendidikan, ya bukan Permendagri, Permen Pendidikan, ya itu dia harus terapkan dengan sistem zonasi tersebut. Tapi permen itu juga harus bisa dikoordinasikan dengan kepala daerah, dan kepala daerah harus bisa menurunkan tim dampak atau keberhasilan dan tidak keberhasilannya dari bentuk sistem radius yang saat ini. Ya. Akhirnya setiap tahun permasalahan ini akan timbul. Dinas Pendidikan Kota Balikpapan telah dibantu untuk membangun sekolah yang di 2022 insya Allah ada di Balikpapan Barat 1 SMP, di Balikpapan Utara ada 2 sekolah yaitu SMP dan SD, di Balikpapan Selatan akan dibangun juga sekolah SD. Terus kalau tidak dibarengi pembangunan sekolah SMA dan SMK gimana? Ya. Betul kata saudara saya Pak Dr. Gigi Supri Wahid, ya jumlah setiap tahunnya kurang lebih 11.000 lebih anak masyarakat atau warga yang ingin bersekolah, tapi dengan sistem penerimaan rumbel, ya semua hanya sekitar 7.000-an lebih. Sisanya kemana? Swasta. Ke swasta. Kemampuan lagi. Terus kita melihat kemampuan dari warga lagi kita kontrol. Nah, disinilah mindset yang harus kita bisa rubah. Bagaimana caranya warga bisa juga
mendaftarkan anaknya ke swasta, tapi kita harus barengin. Apakah pemerintah daerah atau pemerintah provinsi dapat menurunkan dana bantuan, yaitu BOSDA atau apa? Itu penting. Jadi bukan hanya langsung bangun sekolah, tapi harus juga dipikirkan juga kesenjangan sekolahan swasta ini juga, kan gitu. Sekolahan swasta ini juga kan itu berbentuk yayasan. Nah, secara otomatis mereka juga ingin bagaimana mengembangkan sekolah swastanya dia dengan banyaknya murid yang mendaftar. Ini kaitannya. Jadi kita harus jeli lah juga sini. Tapi dengan permasalahan-permasalahan yang ada setiap tahunnya, kita harus bisa mensikapi, bukan membiarkan permasalahan ini setiap tahun selalu begini. Itu ya. Berbagai macam metode berganti menteri pendidikan, tapi kalau hanya cuma duduk di meja tapi tidak melihat sendiri ke lapangan dengan permasalahan sini, ya percuma. Gitu loh. Kan percuma ini permasalahannya. Jadi solusinya gimana? Ya solusinya kalau menurut dari saya, semua masing-masing mengikuti aturan yang baik, yaitu yang sudah punya metode. Mungkin di Kepala Dinas Pendidikan punya metode yang jitu, ya jalankan aja. Permen biarkan aja lah dulu. Karena apa? Timbul lagi terus permasalahan di warga gimana? Siap. Kan gitu. Nah jadi kalau kita mau membangun sekolah, harus dipikirkan satu, sekolah akan terbangun, SLTA atau SLTA atau SMK, guru pendidiknya juga dipikirkan. Kedua, bangun juga SMP, jika terbangun banyak SMP tapi harus terbangun juga SLTA dan SMK. Nah, kedua, jangan sampai kesenjangan sekolah swasta juga menjadi permasalahan juga nantinya. Kenapa? Dengan adanya dibangun lagi sekolah negeri-negeri, ya, dan sehingga mengayomi warga, sekolah swasta akhirnya tidak ada yang meminat. Nah ini juga kita harus pikirkan. Jadi bukan hanya negeri aja, ya kan? Tapi dipikirkan juga. Kalau memang tidak mau dibangun sekolah, ya, tolong bagaimana caranya membiayain warga untuk bisa disekolahkan swasta dengan secara gratis juga, iya kan? Sehingga kemampuan warga yang tidak mampu dapat terayomi. Saya rasa clear. Kalau pemerintah daerah jeli dengan menggunakan anggaran dana-dana yang banyak yang tidak jelas, mending dipikirkan ke situ aja. Dipikirkan untuk bagaimana caranya warga setiap tahun bisa diayomi dengan sekolah swasta digratiskan juga. Saya rasa selesai permasalahan. Ya, jadi permasalahan saat ini masyarakat yang kurang mampu itu dihantu-hantui dengan biaya yang besar di sekolah swasta. Dihantu-hantui. Sekolah biaya yang besar di swasta. Paling tidak disubsidi separuh atau bagaimana? Itu yang paling tidak harus bisa pemerintah daerah, baik Kota Balikpapan ataupun provinsi, ya, bisa dapat mengurangi beban mereka semua. Saya rasa itu.